sih guys. Tadi kan gue nonton video penelusuran ya, horor ya. Pas lagi penelusuran gitu ya kan, lagi tegang-tegangnya. Si hostnya gitu ya kan, lagi penelusuran. Pas dia nengok belakang, tiba-tiba tau nggak lu ada apa? Ada gitaris guys. Gila, serem gak lu? Mending lihat ini apa namanya, horror day. Day-nya ada ini, ada Coba apa aja tentang gue udah satu nih, gue baca tapi gue lagi makan di ruang kelas, rumah kosong dan teror tanpa mata di perkebunan. yang di ruang kosong, anak kosong di rumah terhantu karena bau busuk hingga suara misterius. Itu si penengkur di kamar sebelah sama kami di taman yang telah pulang. Bayangin yang pertamanya. Nah, boleh. Coba gimana tuh ceritanya? Sekarang aja ya. Iya. Ini sih dia bilangnya minum ini sebelum tidur bisa bantu bakar lemak perut. Bodoh amat. Kayaknya salah baca lu, salah baca. Mohon maaf, salah baca. Nah, di sini namanya katanya Ray. Sama Kuri, Mas sebuah universitas Jakarta. Kampus kuliah cukup terkenal dengan kejadian mistis. Beberapa kasus bunuh diri pernah terjadi dan tragedi demonstrasi berdarah pun pernah terjadi di sini. Kira kampus Ada ini. Rumornya, hal-hal mistis terjadi terutama di tempat tertentu. Biasanya lebih sepi, apalagi saat mendekati malam hari. Pernah ada kasus di mana satpam yang sedang berkeliling untuk memeriksa dan mengunci ruangan kampus. Di salah satu ruangan kelas, tiba-tiba ia melihat seorang mahasiswi yang sedang diam sendiri, merasa galau. Apa sih anjing? Dan wajahnya terlihat pucat. Oh, ini buat minum obat. Bodoh amat. Coba. Naratornya nggak bener. Tersebut akan dikunci. Naratornya gantian. Satpam pun meminta mahasiswi tersebut apakah ada bahan yang tinggal di ruangan tersebut. Anehnya siswi tersebut hanya diam. Bahkan sekedar menoleh pun ke Pak Satpam pun tidak. Siapa tahu leher lagi sakit. Iya, bener banget. Ini lagi sakit tuh, lagi operasi. Ada yang tahu. Siswi tersebut tiba-tiba berdiri dan berjalan keluar ruangan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak mau mengambil pusing. Di saat yang sama, Pak Satpam telah selesai mengecek seluruh ruangan, kemudian mematikan lampu ruangan dan mengunci kelasnya. Setelah mengunci kelas, Satpam itu terheran karena mahasiswi tadi tidak terlihat dimanapun. Padahal baru tadi beberapa detik yang lalu mahasiswi tersebut keluar dari ruangan. Sepertinya untuk di toilet, coy. Iya. Habis itu wudhu. Jadi berarti ini universitasnya fancy nih. Katanya apalagi ini terdekat dari kelas sedang dalam perbaikan. orang kaya. Kayak orang kaya. Cari ya. Oke, grup University Indonesia yang memiliki lift. Anjir. Banyak dong. UI kayaknya ada deh lift dia. Katanya UI tapi nggak terlalu banyak. Seharusnya masih tersebut masih terlihat bila sedang menuruni eskalator. Banyak lagi kasus-kasus mistis lainnya. Namun bercerita tentang yang alami sendiri. Pikir gue tuh. Gak gitu. Saya ngalamin. Terus gimana? Itu dong serem. Aku memiliki seorang mantan pacar yang cantik. Anjir. Sebut saja Saya cuma Indah. mantan. Dia adalah salah satu primadona di angkatanku. Wah, kayak apa namanya? Kampus. Banget. Bodoh Aku sendiri mahasiswa biasa ya, juga sering mendapat ujian tampan dan ganteng dari buku. Awak, cok. Dari ibunya doang kan, bukan dari orang. Gue juga sering kali. Hari aku bertengkar dengan pacarku dan tidak seperti biasanya. Kali ini berlangsung cukup lama karena kami masing-masing ditambah lagi kesibukan mempersiapkan tugas presentasi dan ujian. Kami pun belum ada yang saling menghubungi. Akhirnya setelah melewati kesibukan itu, aku memutuskan pulang kuliah nanti aku akan meminta maaf Anjay. dan mengajaknya untuk makan malam bersama. Waduh, makan Kebetulan malam kami ada kelas bersama sore itu. Maksudnya Kalau kebetulan kita bersama sore itu. Oh, jadi mereka bukan kelas di sore itu. terus kami pun saling menghampiri. Dia disangka saat itu justru dia ingin meminta putus dari gua. sedih kayak gua.
Ini kayaknya bukan cerita horor, Cok. Salah, Udah. salah. Kita langsung ini deh, kita langsung ke ini deh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa soal. Justru cerita horor Indonesia itu dimulai dari romance dulu. Ada cicak, cocok rumah gua. Takut kayak ini. Bodoh. Enggak. Dari segala macam hal yang bisa lu sebut apa cicak sih kok. Sumpah cicak, urusan cek. Jujur aku sangat berhenti rela. Tapi apa daya? Ternyata karena dia sudah memiliki calon suami. Aduh, ini mana horornya? Untuk Mas Ray menonton ini, untuk Mas Ray ya, yang namanya Ray silakan. Kalian komen di bawah guys. Untuk yang namanya Ray. Ternyata dekatnya yang selama ini juga menyimpan rasa kepadanya, memanfaatkan momen ketika kami bertengkar dan menjadi pengalaman pacarku. Itu pengalaman gue banget itu aja. Sudah kuliah, banyak teman di kelas. Karena peristiwa tadi bagai petir yang menghantam di siang bolong. Cukup lama aku termenung, mengenang kembali kenangan kami dan menyadari air mataku membasahi pipi. Saat ini puisi aja. Puisi sekali. Itulah yang bagian puisi dia. Jangan dong. Jangan. Nggak boleh. Oke. Oke. Saat menyesali kesalahan keegoisan yang kami yang mengakibatkan hal ini. Tidak terasa, hanya tersisa diriku di ruang kelas tersebut. Saat itu langit sudah mulai gelap. Aku pun menyekai mata dan memutuskan untuk bersiap pulang. Sebelum satpam datang mengusirku. Karena kan mengunci ruangan kelas. Serem aja. Apa sih tiap gue bahas horor kayaknya ada bunyi-bunyi. Oke, Benar lanjut, saja. lanjut. Ketika sedang membereskan barang-barangku, tiba-tiba pintu kelas terbuka. Coba gigi. Ya ilah, baru juga dibilang. Sudah datang aja sih Pak Satpam. Anehnya, tidak ada suara orang. Dan tiba-tiba aku merasakan hawa dingin yang tidak biasa pada leherku. Memang kelas tersebut dingin karena AC yang itu kenapa lu ngomong? Udah gak usah ngomong pantai, udah gigi cerita anjing. Buang-buang waktu anjing. Tapi rasa dinginnya agak berbeda dan menyebabkan bulu kuduk di leherku berdiri. Aku pun menengok ke belakang ke arah pintu yang terbuka tadi. Ternyata tidak ada orang. Gue kira ada temennya. Aku berpikir mungkin satpamnya langsung pergi lagi mengunci kelas lain terlebih dahulu. Karena melihat aku yang masih membereskan barang-barang di kelas. Setelah saya beres-beres, aku melihat ada sebuah iPhone gitu. Berwarna pink di beberapa meja sebelah. Beda kelas dah. Ternyata itu adalah milik mantan pacarku yang sepertinya tertinggal. Aku pun terdiam, teringat kembali momen saat aku diputuskan oleh pacarku tadi. Sungguh menyakitkan. Namun lamunanku buyar karena suara pintu yang tertutup agak kencang. Oke. Aku menengok ke pintu, tetapi tidak ada seorang pun yang masuk. Aku pun menghampiri pintu untuk melihat keluar melalui celah kaca. Mana habis itu emangnya? Oh ya, siapakah yang baru saja menutup pintu? Takut pintu tersebut nanti malah dikunci oleh Pak Satpam karena berpikir aku sudah meninggalkan ruang kelas. Ternyata tidak ada orang. Perasaanku mulai sedikit tidak enak. Dan betapa kagetnya tiba-tiba aku merasa seperti ada bayangan hitam yang baru saja melewati belakang. Seketika aku refleks dan menoleh ke belakang. Tentunya tidak ada orang lain di kelas itu. Keringat dingin pun mulai bercucur. Oh, kayaknya yakin banget gitu loh kalau yang lewat belakangnya bayangan hitam. Kan bisa aja kucing. Iya, siapa tahu rambut dia kan panjang. Iya, nggak sengaja gitu ya kan lagi. Siapa tahu itu kan bayangan putih gitu. Ada apa sih? Itu nyari petasan ada masalah hidup apa sih? Mengalami situasi tidak mengenakan seperti ini, aku langsung bergegas menuju meja untuk mengambil tas. Tidak disangka, lampu kelasku tiba-tiba mati. Mampus lu. Kelas pun menjadi gelap gulita. Bodoh amat. Bodoh amat. Jange. Aku pun mulai panik dan sangat ketakutan. Jantungku mulai berdebar kencang dengan napas yang semakin memburu. Aku mulai teringat rumor bisnis yang pernah aku dengar. Aku berhasil menggapai bangku dan saat bergegas untuk meninggalkan ruang. Suara benturan bangku meja yang keras langsung batu terdengar. Oleh arah suara tersebut berasal. Ini seperti terlihat ada bayangan di sudut ruangan itu. Seluruh bulu kuduk ini semakin saya hebatnya. Sepertinya itu adalah bentar yang ngechat. Sepertinya itu adalah saat dimana aku merasakan ketakutan terbesar dalam hidupku. Tapi ternyata aku sangat salah.
Hal yang paling menakutkan justru baru akan terjadi. Perlahan ku mundur sambil terus memandangi sudut ruangan itu. Anjay, ada motor tomber. Bayangin gitu ya kan. Bayangin, Perjalanan. Cok. Bayangin. Lu lagi duduk di teras gitu ya kan. Anggaplah lagi minum teh, lagi santai, tiba-tiba ada motor Bodoh lewat sih, lu. sebelahnya. Ber. Oke, lanjut. Oke. Habis itu tiba-tiba ada suara getaran dan sedikit sinar di belakangku. Yang ternyata berasal dari sepatu mantan pacarku. Anjir. Di saat itulah Pacarnya naik motor enggak? Enggak. Oh, enggak. Pacarnya di situ. Gua kira pacarnya yang naik motor bunyinya ember. Bisa jadi sih, apalagi mantan pacarnya itu. Bukan mantan pacarnya, calon suami ya, calon suami. Oh, calon suami. Ya, di saat itulah terjadi hal yang paling menakutkan dan tidak akan pernah kulupakan. Oke. Aku melihat ke arah telepon mantan pacarku dan menemukan ada telepon lain yang masuk. Dari seorang yang disimpan dengan nomor kontak saya. Perhatikan foto yang muncul. Foto tersebut adalah foto mantan pacarku bersama dengan calon suaminya yang baru. Aku pun refleks dan membanting iPhone 12 tersebut. Astagfirullah, spesifik banget ya iPhone 12. Gue udah bilang iPhone 12 itu yang bagian horornya. Gue udah bilang itu bagian horornya. Horornya itu Oh iya. aku 12 dibanting. Itu paling horor. Astagfirullah. Walaupun gua nggak suka iPhone nih. Ini sorry nih gua nggak suka iPhone, tapi iPhone 12 dibanting juga nangis sih gua. Jadi bagi Takut gue. Rata-ratanya bilang ini tadi belum bayar loh nih demi iPhone Plus ini loh. Kamu rusak aja. Itu iPhone 12 mana masih nyicil gitu ya kan, udah dibanting aja. Kamu udah ngerusak anak saya, sekarang kamu merusak HP anak saya. Biadab kamu. Gituin. Aduh. ada ini cowok, ada komen. Hah? Ada komen. Coba lihat komen. Kampret. Nih, sekarang gue baca cerita gini, gue nemu cerita nih. Jadi semua itu dimulai dari di musim panas untuk tahun lalu. Anjing.